Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para sesepuh ingkang satur kinabekten, para bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah Masjid Al-Muhtadin ingkang dipun rahmati dening Allah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di sini di masjid yang kita cintai ini dengan keadaan selamat. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu hadir di majelis ini dihitung pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, besok mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, semangat. Sehat jasmani pun nggih. Sehat rohani pun nggih. Sehat dompet pun boten Bapak Ibu. Insya Allah sehat, kempis-kempis mas gitu ya. Kita semua diberikan Allah nikmat yang luar biasa. Tadi diberikan sehat jasmani, sehat rohani, dan semoga Bapak Ibu kita semua diberikan sehat hatinya juga nih. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, nek atine sehat itu nopo-nopo niku dianggap sae. Wah ini ustadznya kok ketoknya cilik kayak gitu. Niku tetap dianggap sae karena yang tidak bukan posturnya gitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kira-kira Bapak Ibu di sini sakniki Ramadan sampun insya Allah sampun kaping pinten Bapak Ibu? Sudah sampai 6 gitu. Insya Allah 7 besok. Bapak Ibu bahagia nopo boten? Bertemu dengan bulan Ramadan bahagia nopo boten Bapak Ibu? Bahagia. Karena apa Bapak Ibu? Ada orang yang pengen sekali bahagia. Ada orang yang dia itu bisa bahagia karena jabatannya naik jabatannya, karena diberikan kekuasaan, misalnya di kampungnya atau mungkin di instansinya, dia merasa bahagia karena jabatannya jadi lebih tinggi dan tentunya dapat tunjangannya lebih tinggi lagi, dan dia mendapat sebutan misalnya kepala dinas atau kepala staf atau pokoknya dia diberikan sebuah jabatan yang lebih tinggi lagi, dia akan bahagia. Dan juga ada orang yang dia itu pengen bahagia karena hobinya itu tersalurkan Bapak Ibu. Ada yang dia punya hobi olahraga, makanya caranya dia bahagia itu dia berolahraga dengan futsal, mungkin dengan main sepak bola. Nah itu Ibu bahagianya mungkin goes ya, goes sampai ke mana itu ya, ke puncak Bigo atau Imogiri ya, atau di mana itu dengan pengen bahagia mungkin dengan seperti itu. Atau yang hobinya healing atau piknik kemana, dia pengen bahagia mencari kebahagiaan dengan piknik sampai jauh dilakoni, berapapun biayanya dia keluarkan, pokoknya dia pengen bahagia. Wah piknik ke Lombok atau kemana, atau belum lama beberapa bulan lalu ya, yang penikmat Piala Dunia, dia rela demi kebahagiaannya karena dia kalau nonton bola itu senang banget. Nah, makanya kemarin karena kebetulan tuan rumahnya itu di Qatar ya, yang suasananya juga insya Allah sesuai dengan kita karena negeri Muslim, makanya dia kemudian menyempatkan diri untuk ke sana. Dia ingin mencari kebahagiaannya dengan nonton langsung Piala Dunia di Qatar. Tapi ternyata Bapak Ibu,
dia tetap akan kembali lagi ke rumah. Nggak mungkin dia akan dihantar terus, yang kemudian yang goes, nggak mungkin dia akan ke tempat wisata itu terus, tapi dia pasti akan ke rumah. Orang yang kemudian diberikan kebahagiaan semacam itu ternyata bukan kebahagiaan yang hakiki, Bapak. Ternyata bukan kebahagiaan yang benar-benar mantap di hati. Karena apa, Bapak Ibu? Ternyata kebahagiaan yang benar-benar membuat kita bahagia itu ketika kita bisa dekat dengan Allah. Apapun kondisinya, ketika kita itu dekat dengan Allah, insya Allah bahagia. Walaupun sahurnya itu makme namun ngagem sego anget kali tempe goreng anget, gue kecap, gue sambel, gue misalnya hati ini, anu bahagia nih, bisa buat bahagia. Pokoknya saat ini sudah, saya yakin Bapak Ibu juga mengalami sahur itu rasanya kayak wis biasa gitu. Walaupun napa niku lauknya berganti-ganti, tapi rasanya itu kayak wis biasa ini. Nah, tapi kita tetap harus melaksanakan, Bapak Ibu, karena sahur itu juga ibadah. Kita sahur itu juga ada pahalanya, walaupun dengan seteguk air, Bapak Ibu. Ada juga Bapak Ibu yang dia ingin menambah kebahagiaan itu, karena kalau orang yang sudah menikah itu biasanya kan dia merasa bahagia sudah menikah, wis ora dibuli meneh karo kancane gitu. Kemudian dia dikaruniai seorang anak, anaknya juga lucu-lucu, dan karena ingin menambah kebahagiaan akhirnya dia menikah lagi, Bapak Ibu. Pengen menambah kebahagiaan. Contohnya ini Ustadz saya ini, tapi nggak usah saya sebut namanya. Beliau ini istimewa, Bapak Ibu, karena dia ingin menambah kebahagiaan. Caranya menambah kebahagiaan itu ya kita berbagi kebahagiaan, Mas. Akhirnya Ustadz saya itu menikah lagi, tapi yang dinikahi adalah janda anak 4. Wah, kira-kira Bapak sanggup buat ini? Janda anak 4, jadi yang dinikahi benar-benar orang nggak asal-asalan ya, benar-benar janda yang anak 4. Jadi total sekarang Ustadz saya itu anaknya 10, Bapak Ibu. Masya Allah, karena dia ingin berbagi kebahagiaan dengan cara itu. Ada seorang janda yang dia perlu ditolong, akhirnya ditolong sama Ustadz saya itu. Dan itu atas persetujuan istrinya, bukan dengan diam-diam. Dan memang istrinya yang menyuruh, Bapak Ibu, bukan karena Ustadznya itu yang wah ini pengen bahagia terus istri juga. Itu cuma salah satu contoh kebahagiaan, dan saya melihat beliau memang saat ini mau bahagia. Jadi setiap beliau ngisi itu ada pengawalnya 2, Bapak Ibu, dan anak-anaknya juga diajak. Itu cara orang berbahagia seperti itu. Dan di sini saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa insya Allah ketika kita ingin bahagia, insya Allah di dunia dan di akhirat, ketika kita itu mempunyai 4 hal, Bapak Ibu. Ada 4 hal yang insya Allah akan menjadikan kita itu bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah agama, Bapak Ibu. Yang membuat kita kebahagiaan adalah agama. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita hari ini ditakdirkan oleh Allah diberikan agama Islam. Ini kalau kita berarti agama turunan ya, karena Bapak Ibu kita agamanya Islam. Ada yang mu'alaf Bapak Ibu di sini? Gak ada, Pak. Semua beragama Islam karena Bapak Ibu kita, karena simbah-simbah kita. Berarti kita agama Islamnya agama turunan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah nikmat yang besar, Bapak Ibu. Karena jelas sekali ayatnya nih bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi insya Allah ketika kita sudah memegang ini, itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Karena yang diakui agama yang benar adalah Islam. Dan alhamdulillah kita sama Allah diberikan nikmat yang terbesar, yaitu kita diberikan agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa agama kita akan binasa. Karena selain agama Islam tentunya tidak akan diberikan keselamatan, karena Islamnya adalah agama yang memberikan keselamatan. Jadi insya Allah ketika kita memiliki Islam, kita akan bahagia dan tidak akan binasa. Tanpa agama kita akan binasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita
ingin bahagia adalah yang kedua, kita memiliki ilmu Bapak Ibu. Karena tanpa ilmu kita seperti orang buta. Nah, ketika kita tidak mempunyai ilmu itu kita seperti orang buta. Kita hanya bisa meraba-raba, tidak bisa melakukan sesuatu apapun ilmunya Bapak Ibu. Ilmu dalam memasak, kalau nggak tahu ilmunya ya bingung. Masaknya pemahaman kita bingung kita Bapak Ibu. Ibu-ibu ini kalau nggak tahu ilmunya masak ya bingung. Tapi ketika kita punya ilmunya ya senang, bisa. Bapak-bapak yang tugasnya mungkin ke sawah, ketika kita bapak tersebut mempunyai ilmu tentang menanam, tentang memanen, merawat, nah itu pasti juga senang. Bapak-bapak yang mempunyai usaha bisnis, ketika tahu ilmunya, wah bisnisnya bisa jalan, kemudian mendapat rezeki besar di situ, melimpah, berkah, itu pasti juga senang. Makanya ketika tidak punya ilmu itu ibarat seperti orang buta itu, cuma meraba-raba. Dan ilmu itu macam-macam, ilmu agama, ilmu baca Al-Quran, dan ilmu umum dan sebagainya. Ketika kita tidak punya ilmu itu pasti kita kurang bahagia. Atau ilmu tentang teknologi, Bapak Ibu yang bisa menjalankan handphone, smartphone, itu pasti akan bahagia juga, karena bisa tahu update info apa sekarang kabar terbaru. Bapak yang kelupaan nonton bola bisa lihat, ibu-ibu yang kelupaan atau rasa sempat nonton Ikatan Cinta iso ndelok gitu. Wah, saya ini lanjutannya ini bisa kayak gitu. Nah, saya Islamnya bahagia yang bisa dengan ilmu teknologi dari bahagia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah ketika kita mempunyai iman Bapak Ibu. Karena tanpa iman kita akan sengsara. Jadi iman ini sesuatu yang harus senantiasa terjaga di dalam diri kita. Karena iman ini sifatnya naik dan turun. Nah, salah satu contoh untuk menjaga keimanan kita adalah dengan cara seperti ini. Bapak Ibu datang untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, kemudian mendengarkan kajian atau mendengarkan ilmu ini dalam rangka untuk merawat keimanan kita. Kenapa kok tanpa iman kita akan sengsara? Karena jelas sekali juga ayatnya di dalam surat Al-Hasyr ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali siapa? Kecuali adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, dan dia juga nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi itu Bapak Ibu, kita tidak akan sengsara ketika kita mempunyai iman, karena kita termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu kan berarti orang yang tidak sengsara. Misalnya ada seorang pengusaha yang dia untung, nah itu kan dia nggak sengsara, dia tidak harus rugi, bahkan ada yang berhutang sama dia, enggak. Berarti dia termasuk orang yang beruntung, tidak sengsara. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat adalah tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Yang keempatnya adalah ukhuwah persaudaraan, kekeluargaan Bapak Ibu sekalian. Ini penting Bapak Ibu. Dalam sebuah lingkup yang paling kecil ini, di Masjid Al-Muqaddim ini ada sebuah ukhuwah, ada sebuah kekeluargaan, ada sebuah ikatan, ada sebuah kerjasama antara pengurus takmir dengan jamaah sekalian, sehingga muncul kayak gini suasana di Masjid Al-Muqaddim yang luar biasa ini. Datang dari gang sana itu sudah wangi rasanya, mau wangi, rasanya sudah wangi, dan masjidnya juga bersih. Pemudanya juga mau untuk ikut meramaikan masjid ini, jadi MC. Bapak-bapak juga ikut memakmurkan, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu juga menyiapkan takjil dan sebagainya. Itu semua karena ukhuwah. Coba kalau nggak ada ukhuwah, nggak ada kebersamaan, saya manggang kui terus gitu, saya adzan yo kui, khomat yo kui, imam juga itu, MC juga itu, wah itu apa?
pasti tidak akan merasa tersiksa orang tadi, karena tidak ada ukhuwah, karena tidak ada kekeluargaan, kebersamaan. Bahkan ini Bapak Ibu, saya ada sebuah cerita. Jadi ada seorang ustadz yang menyampaikan dalam sebuah majelis. Beliau ini punya seorang simbah. Simbahnya sudah sepuh, usianya sudah 90-an tahun lebih pokoknya. Wah, suatu ketika ustadz ini bersama keluarga besarnya mudik di kampungnya di Jawa Timur. Jadi mudik keluarga besar bareng-bareng kumpul semua di Jawa Timur. Wah, kumpul semua kakaknya, bapak ibunya, pak de bude semua pada kumpul di situ. Nah, tinggal ada simbah yang paling sepuh tadi. Salah satu dari saudara yang tertua, nah itu bilang sama, berarti kan ibunya, karena kan simbah ya, posisi ustadznya adalah seorang cucunya. Jadi pak D-nya si ustadz tadi bertanya sama simbahnya, yang kakung, saiki yang ki wis dikumpuli keluarga kabeh, iku kabeh kumpul kene kabeh, wis komplit. Nah, sudah komplit, semua sudah hadir di sini. Kira-kira yang kakung ini apa sih pengen diminta? Nah, apa yang pengen diminta sama yang kakung? Apa yang pengen diminta? Mumpung ini kumpul kabeh, mumpung ini kumpul semua, apa yang kakung badhe nyuwun apa? Jawaban yang sangat mencengangkan gitu. Itu nama Bapak Ibu. Ternyata yang kakung tadi beliau ingin mati Bapak Ibu. Masya Allah. Ketika keluarganya kumpul semua, sudah komplit anak cucu, bahkan buyutnya sudah ada semua. Ditanya itu ternyata pengen mati. Loh, kok yang kakung pengen mati itu kenapa aja yang? Jawabannya ternyata piye le iki saiki kanca-kancaku kae mbah kae ya mbah A itu ya saya enggak nyebut nama. Mbah A saiki wis ra ono. Burung suwe iki bar saka sawah terus balik nang omah ora ono. Cek mbah pojokan kae yo kancaku ya wis ra ono. Aku saiki wis ra ndek kanca. Jadi sudah tidak punya teman Bapak Ibu. Beliau itu termasuk sik paling sesepuh. Ya sudah tidak punya sebaya. Aja ngobrol kayak bingung gitu, aja ngobrol dari fotonya tulanan handphone gitu. Nah, aja ngobrol sama siapa sudah nggak nyambung di sana sudah. Jadi rasanya sampun sepi loh, rasanya sudah sepi, sudah tidak ada keceriaan lagi karena teman-temannya yang sebaya sudah nggak ada. Itu gambaran ketika beliau itu sudah tidak punya ukhuwah atau kebersamaan teman yang sebaya, makanya dia malah pengen mati saja Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, mumpung kita di sini masih diberikan kesempatan dari Bapak Ibu saat ini bisa hadir lengkap di sini, itu juga berarti Allah itu masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bersama-sama memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal kita, dan semoga Bapak Ibu ini ya yang terakhir kesimpulannya, monggo yang 4 ini tadi berusaha kita pegang Bapak Ibu. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, dan tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Sekali lagi buat saya ulangi ya. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, dan tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Ya, semoga Bapak Ibu kita dimudahkan untuk bisa memegang ini semua. Dan ketika kita masih diberikan kebersamaan seperti ini, moga digunakan sebaik-baiknya. Kami doakan semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa beribadah lebih baik lagi, diberikan rezeki yang berkah, melimpah, diberikan keluarga-keluarga yang mencintai Allah. Nah, anak cucunya juga diberikan kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Banyak salah dan hilaf, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.